Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan bagi kami sekalian. Sehingga kami ada sampai pada sore hari ini. Bapa di surga, berikan kepada kami penerangan pada hati kami, peneguhan pada jiwa kami melalui firman-Mu yang akan membangkitkan, menyempurnakan, mendidik, dan mengarahkan serta meneguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan, tantangan, tanggung jawab kami di tengah kehidupan yang penuh tantangan di era milenial ini. Berkati kami sekalian sebagai umat-Mu untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih melalui mimbar chapel ini kepada bidang kemahasiswaan. Dalam hal ini, Pendeta Dr. Ajan Tuai yang memberikan peluang bagi saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian sore hari ini. Tema kita di semester ini, bahkan dari semester lalu, berbagi hidup mengisi panggilan misi gereja, misioner gereja, melaksanakan amanat agung dalam era disrupsi peradaban abad 21. Nah, pada saat sore hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari tema semesteran. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara, mahasiswa-mahasiswa dapat memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita sekalian. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun,
kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini tema kita saya ambil dari pembacaan kita dan juga tema semesteran. Tanggung jawab umat Tuhan dalam mengisi panggilan misionernya di era disrupsi peradaban abad 21 atau di era milenial atau di era digital. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi umat Tuhan, tanggung jawab merupakan kemampuan yang diberikan Tuhan bagi manusia untuk menjawab panggilannya. Allah menginisiasi untuk memanggil umatnya, memanggil manusia, memanggil kita sekalian untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus di zaman era milenial ini. Ketika umatnya mengalami Tuhan sebagai umat pilihannya, manusia menyadarinya dengan sungguh bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber hidup. Allah yang memberikan kehidupan bagi manusia. Tuhan yang memilih manusia untuk melaksanakan misionernya. Pada setiap era, pada generasi masing-masing. Ketika manusia menerima tanggung jawab ini, kita menyadarinya bahwa Tuhan Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai patron dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dengan cara apa dan dimanapun kita ada, kita melayani. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan kebenaran dengan semua fasilitas yang ada saat ini untuk meneguhkan, untuk memberkati orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jadilah kuat di dalam Yesus Kristus ketika melakukan tugas panggilan ini. Tidaklah mudah untuk melakukan tugas panggilan ini dalam konteks di era milenial saat ini. Untuk itu harus siapkan diri dengan sungguh-sungguh, harus menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, mahasiswa-mahasiswi. Rick Warren berkata, segala sesuatu diawali dari Tuhan. Sejalan dengan itu, dengan kebenaran firman Tuhan, juga menegaskan di sana dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas misi ini, untuk melaksanakan tugas panggilan misionernya. Karena itu kita diciptakan beragam, dengan berbagai latar belakang, dan budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda, juga proses dalam pembentukan pertumbuhan pada segala bidang kehidupan kita yang tentunya beragam pula, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk tujuan Tuhan. Kita ada hari ini bukan kebetulan.
Bukan kebetulan ucuk-ucuk ternyata kita ada di sini. Tuhan menciptakan kita sekalian mempunyai tujuan. Yesaya menegaskan, aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku. Selanjutnya, Rick Warren pun berkata, sekali lagi tegaskan, jauh sebelum Anda dikandung orang tua Anda telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Ia memikirkan Anda lebih dahulu. Bukan takdir. Bukan kebetulan. Bukan juga karena iseng-iseng Anda dibentuk. Bukan kesempatan. Atau keberuntungan Anda ada. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan kasihi. Tuhan mendesain kita sedemikian rupa. Sesuai dengan kebutuhannya. Dia merancang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Untuk melanjutkan, untuk mengajarkan ajarannya yang diwariskan Rasul Paulus kepada Timotius. Di ayat yang kedua, sebagai moto STTJ Free Jakarta, melalui mimbar chapel ini, saya ingin agar setiap mahasiswa-mahasiswi dapat menghafal moto STTJ Free Jakarta ini. Ada yang menghafal? Untuk mahasiswa-mahasiswi saya persilahkan. Mungkin dipancing dulu. Ada yang mau untuk menghafalkannya, silakan. Mahasiswa-mahasiswi. Silakan. 100.000. Ada yang menghafal, silakan. 1, 2. Ada, Pak. 2,5. 2/3/4. Silakan. Ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Yang hafal silakan berdiri, angkat tangan dan silakan. Bagaimana Cong, habis waktu? Silakan, terakhir kali. Silakan. Silakan Eta. Pak Direktur bagaimana? Kurang sedikit satu ya. Mempercayai dan ulangi. Yang lantang suaranya. Betul, silahkan. Silakan. Ya, sebagai moto kita, setiap mahasiswa diharapkan dapat menghafalnya. Dalam Alkitab Perjanjian Baru terjemahan sederhana, firman Tuhan di sana katakan demikian. Dan semua ajaran yang sudah kamu dengar dari saya, Paulus,
mengajar para saudara-saudari seiman, hendaklah kamu juga ajarkan dan percayakan kepada saudara-saudari yang lain, khususnya kepada mereka yang sanggup mengajar dan yang setia menyampaikan ajaran itu kepada orang lain lagi. Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan kita, meskipun dalam kondisi sukar, tetaplah kuat dan tegar dalam responi panggilannya. Mengajarkan kebenaran bagi orang yang ada di sekeliling kita. Dan harapan yang sama agar dapat diteruskan untuk mengajar, untuk membimbing, untuk mendidik, untuk mengarahkan orang-orang yang di sekitar mereka. Untuk itu jadilah kuat dalam profesi dan tugas masing-masing. Sebagai mahasiswa, jadilah mahasiswa yang kuat dalam menjalani proses Tuhan. Jadilah kuat dalam menjalani proses Tuhan melalui studi yang sedang saudara jalani. Melalui studi yang sedang rekan-rekan ambil. Itu adalah sebuah proses yang harus dilewatinya. Tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan menuntut ketaatan. Ketaatan iman yang harus tentunya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mahasiswa-mahasiswa yang Tuhan Yesus kasihi. Tanggung jawab umat Tuhan sebagai orang percaya dalam mengisi panggilan misionernya ini di zaman era milenial ini. Maka paling tidak ada 3 hal yang saya dapatkan di sini. Ada 3 hal yang saya catat di sini yang perlu diperhatikan dengan saksama. Hal yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 8, 9, dan ayat yang ke-10. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, inilah yang kuberitakan dalam Injilku, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Hal yang pertama, prinsip yang pertama, ada kesadaran akan panggilan misionernya. Ada kesadaran dalam diri bahwa ada panggilan misioner bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang percaya yang sudah menerima dan mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ada mandat. Ada mandat misionernya yang harus dilakonkan, yang harus dilakukan, yang harus dihidupi di dalam kehidupan sebagai umatnya, sebagai umat percaya. Banyak orang percaya yang kurang menyadari dengan benar. Dan kebenaran ini bahwa mandat panggilan misi ini bukan hanya bagi mereka yang disebut sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai vikaris, tenaga misi, dan seterusnya. Namun tugas misioner ini bagi semua orang percaya. Baik pribadi maupun secara organisasi. Untuk itu, peran kita amatlah penting. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pula lah yang menentukan, yang menumbuhkan panggilan misionernya dalam hati kita masing-masing untuk mewartakan Injil. Tuhan akan meneguhkan kita untuk berdiri teguh, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekitar kita. Allah yang berinisiatif memilih umatnya, memilih kita sekalian untuk mengajar seperti Rasul Paulus yang mengajar Timotius untuk melayani kapan, di mana, dalam kondisi apapun itu. Harus siap untuk melayani.
sebagai tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas panggilan misioner yang Tuhan embankan di dalam pundak kita masing-masing. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menumbuhkan semangat misioner, mungkin di antara kita ada yang bertanya bagaimana caranya sehingga memiliki semangat untuk dapat melaksanakan tugas misi ini. Semangat misioner harus dipahami dengan benar, bahkan menghidupinya, menghidupi teladan Kristus melalui apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus pada Timotius. Setiap orang harus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap panggilan misionernya. Harus menumbuhkan itu di dalam hati, pikiran, dan jiwa masing-masing untuk kita dapat mampu untuk melakukan tugas panggilan misi ini. Tuhan pasti akan memberkati dan menjadikan kita berhasil dalam panggilan tersebut. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menjadikan kita berhasil dalam tugas panggilan misioner ini. Namun pada sisi yang lain, kita pun harus menyadari dengan benar bahwa tanpa peran Roh Kudus dalam menuntun panggilan ini, maka mustahil keberhasilan dalam pelayanan ini dapat terjadi. Untuk itu, peran Roh Kudus amat penting di dalam pelayanan yang kita lakukan. Untuk itu teguhkan hati dan tunduk pada tuntunannya. Tunduk pada tuntunan bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tips untuk menjawab panggilan misionernya. Setiap orang percaya dipanggil untuk menikmati berkat keselamatan. Bagaimana kehidupannya dimanapun, kapanpun terpanggil untuk menjawab panggilan misioner ini. Ada 4 tips paling tidak. Tips yang pertama, berdoa agar Roh Kudus membimbing. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan Yesus kasihi, berdoalah dengan sungguh-sungguh, mintalah hikmat dan pimpinan Roh Kudus dalam meneguhkan, dalam menguatkan, bahkan menuntun hidup karya kita. Roh Kudus adalah sumber utama. Roh Kudus yang memberikan semangat. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan sumber hikmat dalam segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan serta pelayanan kita. Tuhan Yesus berdoa setiap saat, betapapun sibuk, dia meluangkan waktunya untuk berdoa. Tuhan Yesus mengasingkan dirinya untuk berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bandingkan Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Bapanya agar ada kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah artikel berkata demikian. Dia tahu bahwa tinggal dalam persekutuan dengan Sang Bapa akan menyegarkan rohnya dan memberinya kekuatan serta keberanian untuk menghadapi penolakan dalam pelayanannya. Kehidupan doa pribadi Tuhan Yesus, itulah yang menopang pelayanan di tengah-tengah umatnya. Tips kedua untuk menjawab panggilan misionernya. Tips yang kedua, tidak takut pada kesulitan. Tips yang pertama, berdoa agar Roh Kudus membimbing. Tips yang kedua, jangan takut, tidak takut pada kesulitan. Bagi setiap orang percaya yang terpanggil dalam persekutuan misionernya, dalam pengutusan misionernya, seharusnya tidak takut terhadap kesulitan dalam menjalankan
tugas panggilan ini. Kesulitan merupakan bagian dari proses. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari pemrosesan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi tenaga misioner yang andal dalam pelayanan, dalam panggilan pelayanan ini. Kesulitan dan penderitaan dalam melaksanakan tugas misionernya ini merupakan bagian dari salib yang harus dipikul. Merupakan salib yang harus dipikul oleh setiap kita untuk melaksanakan tugas panggilan misioner ini. Rasul Paulus sangat jelas meneladankannya melalui kehidupan serta pelayanannya. Setelah ia terpanggil, setelah ia dimenangkan, setelah ia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak pengalaman kesulitan yang dialami Rasul Paulus ketika melakukan panggilan misi atas hidupnya. Berulang kali kesulitan, penderitaan, ya ditampar, dilempari, disiksa, dianiaya, bahkan dipenggal. Itulah salib yang harus dipikul oleh Rasul Paulus ketika meresponi panggilan itu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat. Dan tips yang ketiga untuk menjawab panggilan misionernya, bersikap rendah hati. Sebagai hambanya yang sudah dan yang sedang menikmati keselamatan serta penebusan Tuhan, kita sudah menikmatinya. Harus belajar dari Tuhan Yesus dalam kerendahan hati. Rendah hati atau kata lainnya, tawaduk, artinya tidak angkuh, tidak sombong. Belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang rendah hati dalam melaksanakan tugas panggilannya, tugas panggilan misionernya di era milenial ini. Kesaksian hidupnya mengungkapkan kasihnya yang sejati melalui pengorbanannya bagi kita sekalian. Kerendahan hati diteladankannya bagi kita sekalian. Dan itu menjadi hal yang amat penting di dalam pelayanan kita bersama. Agar berhasil. Dan tips yang keempat untuk menjawab panggilan misionernya. Percaya, setia, dan taat pada janjinya. Percaya, setia, dan taat pada janjinya. Percaya dengan sepenuh hati pada Tuhan Yesus Kristus merupakan komitmen yang terus dipupuk serta dihidupi dalam seluruh kehidupan kita. Percaya, setia, dan ketaatan merupakan modal utama. Dan pegangan dalam pelayanan sebagaimana Tuhan Yesus sudah meneladankannya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya. Teladan inilah yang harus dihidupi oleh orang percaya, oleh para hamba Tuhan, oleh para pelayan, oleh rekan-rekan sekalian. Bapak, Ibu, saudara mahasiswa, mahasiswi yang Tuhan Yesus kasihi. Tanggung jawab umat Tuhan sebagai orang percaya dalam mengisi panggilan misionernya di zaman era milenial ini. Prinsip yang kedua, yang perlu diperhatikan, yang perlu dimiliki, simpan dalam hati, dalam jiwa kita masing-masing. Tinggal di dalam kebenarannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, saudara mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan Yesus kasihi. Tersirat kebenaran bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus.
satu-satunya kebenaran sejati. Satu-satunya kebenaran sejati yang perlu, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengenal yang benar ketika diperkenankan oleh Dia. Hanya karena anugerahnya, seseorang dapat mengenal Dia dengan benar. Hanya karena anugerahnya, kita dapat mengenal dengan benar. Hanya ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, beriman kepadanya, dan dia akan mengenal kebenaran serta tinggal di dalamnya. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal kebenaran sejati itu, maka kita dapat tinggal di dalamnya. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan Yesus kasihi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kebenaran sesungguhnya yang harus diimani yaitu seluruh kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai dasar, sebagai fondasi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita sekalian. Pada sisi lain, orang percaya ketika tinggal di dalam Dia, tentunya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dan menjadi miliknya. Kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus akan memberikan kemampuan kepada kita, keberanian untuk melaksanakan tanggung jawab misioner ini. Kebenaran ini akan memampukan kita untuk dapat mampu berdiri di sana meskipun tantangan pergumulan kehidupan pada era milenial ini membuat kita kadang frustrasi, mundur, dan seterusnya. Keberanian untuk melaksanakan tanggung jawab misionernya dalam seluruh kehidupan pelayanan dimanapun kita terutus, sebagai kebenaran itu untuk dapat menghidupinya. Kebenaran itu membebaskan, kebenaran itu menghidupkan, kebenaran itu memberikan pengharapan, dan kebenaran itu memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Rasul Paulus menganalogikan sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, dan sebagai seorang petani, yang memberikan penegasan bahwa setiap kita terpanggil sebagai alatnya, yang ketika mentaati aturan, yang ketika disiplin, dan ketika kita setia, serta kerja keras dalam melaksanakan tugas panggilan misionernya. Ada jaminan Tuhan. Ada jaminan Tuhan bagi kita sekalian untuk menikmati upahnya. Firman Tuhan tegaskan, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21 dan ayat 23. Inilah rewardnya, inilah hadiahnya, inilah imbalan itu bagi mereka, bagi kita sekalian yang setia dalam panggilan menjalankan tugas panggilan misionernya. Di tengah dunia ini, saat ini, kita terus setia dalam melaksanakan tugas panggilan misioner ini. Bapak Ibu mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang ketiga, tanggung jawab umat Tuhan sebagai orang percaya dalam mengisi panggilan misionernya di zaman era milenial ini. Prinsip yang ketiga, ayat yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini. Melayani sebagai teladan hidup. Melayani sebagai teladan hidup. Ketika kita mendengar kata melayani, sekali lagi, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apa yang kita pikirkan dalam benak kita? Mungkin hanya terarah pada gembala,
mungkin hanya terarah kepada tenaga misi utusan Injil yang diutus pergi menjangkau jiwa-jiwa di suku-suku terabaikan di sana. Bahkan mungkin mereka yang melayani di berbagai kegiatan gerejawi. Kalau kita pahami lebih dalam dengan teliti bahwa melayani yang Tuhan Yesus teladankan adalah pelayanan holistik. Dia tidak hanya datang sebagai penebus, tetapi juga sebagai pelayan. Dia menjawab masalah baik itu sosial, baik politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial yang lainnya. Dia menghibur orang yang sakit di dalam penderitaan. Tuhan Yesus menyembuhkan tubuh juga jiwa melalui jamahannya, melalui sentuhannya yang bermakna bagi kehidupan kekal umatnya. Bapak Ibu mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita sekalian adalah sikap hidup dan gaya hidup yang terpancar keluar dalam kehidupan yang dapat memberikan keteduhan, yang dapat memberikan kenyamanan, yang memberikan kelegaan, kedamaian, sukacita, dan sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 22, ayat 23. Buah roh di sana. Buah roh itu harus terpancar keluar dan dirasakan oleh orang-orang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang ada sekeliling kita. Apakah itu keluarga kita, apakah itu tetangga kita, kita yang hidup di kota yang majemuk ini, kita menjadi contoh, menjadi teladan, menghidupi kebenaran itu, dapat dilihat, dapat dibaca oleh orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya sekedar terlibat aktif, mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi. Melayani sudah menjadi bagian hidup. Panggilan serta tanggung jawab orang percaya. Mengapa kita harus melayani? Melayani siapa? Bagaimana melayani? Melayani adalah panggilan misionernya yang menjadi tanggung jawab segenap orang percaya, yaitu melayani, dan melayani. Matius 20 ayat 28, juga Markus 10 ayat 45, firman Tuhan katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sejalan dengan itu, Tuhan sudah menyediakan tanggung jawab bagi kita sekalian melalui pelayanan yang didasari dengan kasih. Pelayanan yang sudah diteladankan, yang didasari dengan kasih yang tulus, yang dilakonkan, yang dipraktikkan, yang dihidupi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Tidak ada pelayanan tanpa mengasihi. Dan tidak mungkin mengasihi tanpa pelayanan. Kita melayani semata-mata karena Tuhan. Yang diwujudkan melalui sesama kita. Yang kita layani bukan barang-barang, bukan benda mati, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang diwujudkan melalui lingkungan di mana kita ada. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai penebus, Dia melayani secara holistik. Menyembuhkan tubuh sekaligus jiwa dengan sempurna, guna membawa kepada kehidupan yang kekal. Jika kita ingin mengikuti teladan Kristus
dan berjalan di jejaknya. Kita harus berupaya untuk melakukan hal pelayanan yang sama. Mengikuti pola yang telah diberikan, yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan sempurna bagi Rasul Paulus. Ditularkan pada Timotius tentang tanggung jawabnya dalam mengisi panggilan misionernya. Dan tongkat estafet yang sama dilanjutkan, diberikan kepada kita sekalian. Di era zaman digital ini. Dalam berbagai bidang kehidupan kita. Mengisi panggilan misioner gereja dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah amanat agung. Dapat kita terapkan, dapat kita praktikan di dalam kehidupan keseharian kita. Dengan sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita. Dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada 3 prinsip penting yang harus diperhatikan untuk melaksanakan panggilan misioner ini. Yang pertama, ada kesadaran akan panggilan misionernya. Ada kesadaran yang sungguh dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahwa panggilan misioner atas kita sekalian. Yang kedua, tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Agar kebenaran itu dapat terpancar keluar dan memberkati orang lain. Yang ketiga, melayani sebagai teladan hidup di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dan ada 4 tips dalam menjawab panggilan ini. Tips yang pertama, berdoa agar Roh Kudus membimbing. Yang kedua, tidak takut kepada kesulitan. Kesulitan adalah sebuah proses. Kita tidak takut kepada kesulitan-kesulitan yang sedang dan kita akan hadapi ke depan. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Yang keempat, tips keempat, percaya, setia, dan taat pada janjinya. Niscaya Tuhan memampukan dalam melaksanakan tugas panggilan ini. Tugas panggilan amanat agung Yesus Kristus yang telah memanggil kita akan memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan misionernya dalam bidang kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita terutus, kita terus menjalankan tugas panggilan ini. Tuhan Yesus memberkati. Minta dengan hormat Pendeta Dr. Nasokil Giawa untuk bersyukur atas kebenaran firman Tuhan sore ini.